Warung makan dan gudang perabot rumah tangga terbakar di Jalan Banda, Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran membuat warga sekitar panik. Akibat kebakaran ini, pemilik warung makan dan 2 karyawannya mengalami luka bakar. Kebakaran berasal dari kompor gas warung makan hingga menyambar ke bangunan lain. Tidak hanya bangunan, kebakaran juga membakar 2 unit mobil. Api padam setelah petugas kebakaran tiba di lokasi. Petugas kepolisian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Memang kebakaran ini berawal dari warung, karena memang warung makan belum buka, namun sudah melaksanakan aktivitas sebagaimana kalian warung. Namun kalau untuk penyebabnya kita masih dalam penyelidikan. Nah, dari warung ini terus merembet karena memang di belakang berdempetan dengan gudang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Para korban luka dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainus melaporkan. Nah, pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta. Seorang pria tidak dikenal nekat membakar masjid menggunakan bensin di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi tersebut sudah yang ketiga kalinya dengan menyiramkan bensin dalam masjid dan membakarnya. Aksi seorang pria masuk ke dalam Masjid Al-Falah di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam ini terekam kamera pengawas. Dengan membawa bensin dalam plastik, pelaku menyiramkan bensin dari tempat imam hingga pintu keluar masjid. Tak berselang lama, pelaku melemparkan api hingga membakar karpet yang ada di dalam masjid. Beruntung aksi pelaku diketahui sejumlah warga yang cepat memadamkan api hingga tidak menjalar ke seluruh bagian masjid. Kejadian pembakaran di masjid ini sudah 3 kali terjadi. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga merupakan orang yang sama yang melakukan 3 kali pembakaran. Terus kejadian pagi itu sekitar jam 7:30 pada saat juga ada orang lagi ngobrol juga, toto ada teriak ada api juga pas orang mau ngelihat kejadian semalam kan. Ada api lagi, ternyata itu tapi belum sempat sampai masuk ke dalam. Daerah pengimaman itu ada sejadah imam ya. Sejadah imam sama karpet dari mulai sejadah imam sampai dengan pintu keluar itu segaris itu kebakar semua. Alhamdulillahnya langsung dipadamkan. Jadi mimbar buat khotib itu nggak kebakar, ada jam yang besar juga nggak kebakar. Petugas bergerak cepat akhirnya berhasil mengamankan pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku hampir diamuk massa saat akan dievakuasi ke kantor polisi. Beruntung petugas langsung membawa pelaku dari kerumunan massa yang sudah emosi dengan perbuatannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang korban penipuan melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah 2 tahun ditipu rekan bisnis sebesar 4 miliar rupiah. Diwakili kuasa hukum, korban penipuan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis sore. Langkah hukum ditempuh karena terlapor tak memiliki itikat baik meski berbagai cara penyelesaian sudah ditempuh. Kasus dugaan penipuan ini bermula ketika korban ditawarkan kerjasama dalam sebuah pameran dengan sistem bagi hasil oleh terlapor pada tahun 2022 silam. Namun belakangan diketahui jika pameran yang dimaksud terlapor ternyata fiktif. Korban mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Melalui kuasa hukumnya, korban berharap petugas menangkap terlapor atas penipuan yang dilakukannya. Tentu kami serahkan penuh tanggung jawab ini kepada yang pertama kepada penyidik ya, yang pertama dan pihak aparat penegak hukum tingkat Polres Metro Jakarta Selatan. Kami berikan ini sudah menjadi tanggung jawab nantinya pihak kepolisian. Kami hanya sebatas untuk kemudian melaporkan dan kami terus mengawal proses perkara ini. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berhak ikut kampanye pemilu. Ya, namun Jokowi harus minta izin cuti ke Presiden yang talin adalah Jokowi sendiri. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi
Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Pernyataan Presiden Joko Widodo menuai sorotan perihal Presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan itu dilontarkan saat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara penyerahan alutsista di Lanut Halim Perdana Kusuma. Perihal pernyataan Jokowi, Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan bahwa KPU tidak mempermasalahkan dan menyatakan Jokowi berhak ikut kampanye pemilu, namun harus izin cuti ke presiden yang tak lain adalah dirinya sendiri. Nanti kalau misalnya presiden mau melakukan kampanye, izinnya cutinya seperti apa Mas? Oh, dia kan mengajukan cuti Kepada dirinya sendiri? Iya, presiden kan cuma satu, Mas. Mas, sebaiknya gimana? Pak Jokowi itu seharusnya mengajukan cuti dulu baru dia mengeluarkan statement itu atau gimana? Ya enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Tapi kalau misalkan kampanye itu harus mesti untuk cuti kan? Iya, ketentuan undang-undang begitu. Hashim menambahkan Jokowi berhak kampanye namun harus cuti dulu sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun sesuai pasal 281 ayat 1, Presiden dilarang menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanannya. Dari Jakarta, Steven Patinama, Wildan Aulia Rama Ramadona, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Komisioner KPU RI 2022-2027, Pak Idam Holik. Selamat siang, Pak Idam. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Ya, Bapak, ini bagaimana tanggapan Bapak terkait KPU yang pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden boleh berkampanye? Tanggapan KPU seperti apa, Pak? Ya, tanggapan KPU tentunya kembali kepada undang-undang yang berlaku. Dan kita ketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tadi salah satu pasalnya telah dikutip dalam pemberitaan ini pada dasarnya sudah diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 yang lalu. Jadi ini sebenarnya aturannya sejak Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 itu diundangkan, aturan ini sudah ada. Ya. Jadi pada dasarnya presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu boleh melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 281 ayat 1 dan bahkan di pasal 305 ayat 1 itu dijelaskan penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Pak Idam, lalu bagaimana dengan terkait pasal yang kami dapatkan ini, pasal 299 ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah. Nah, ini apakah ini tidak bertentangan dengan pasal yang tadi Bapak Idam sebutkan? Itu undang-undang apa itu, Mas? Oke, baik. Kami masih mendapatkan informasi dari dalam bahwa ini pasal 299 ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sepanjang sampai derajat ketiga dan seterusnya. Seperti itu yang diucapkan dalam pasal tersebut. Nah, misalnya yang jelas pasal 281 ayat 1 pasal 301 ayat 1 sampai hari ini belum dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar yang dituangkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan hal tersebut, maka pada dasarnya norma di dalam sebuah undang-undang itu dinyatakan tetap berlaku. Oke, kalau berlaku, nanti persyaratannya seperti apa, Pak Idam? Ya, berkaitan apa, Mas? Kalau boleh melakukan kampanye, persyaratan presiden itu sendiri, apakah nanti harus mengajukan cuti, dan kabarnya harus mengajukan cuti juga ke presiden juga, seperti itu.
Jalannya nanti akan seperti apa, Pak Idam? Seperti yang tadi telah dikemukakan oleh Ketua KPU RI, ya, dan sesuai dengan norma yang berlaku, pada dasarnya Presiden, Wakil Presiden, ataupun Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye itu harus mengajukan izin cuti atau dalam kondisi cuti, ya, dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali berkaitan dengan pengamanan, protokoler, ataupun kesehatan. Oke, selanjutnya Pak Idam, ini kan ditakuti oleh masyarakat banyak nih adanya keberpihakan antara orang nomor satu dan identik dengan melanggengkan kekuasaan. Nah ini nggak begitu bahaya di mata masyarakat, Pak Idam? Dalam konteks penerapan aturan, ya, penerapan aturan itu tidak bisa dihalangi oleh rasa takut, Mas, atau rasa khawatir. Ketika norma itu memang masih efektif berlaku, maka itu berkaitan dengan hak politik warga negara ataupun hak politik pejabat negara yang dijamin oleh undang-undang. Kalau kekhawatiran itu kan dalam bentuk persepsi, dan pada dalam konteks ini menjadi penting bahwa ya tidak hanya Bawaslu tapi juga masyarakat pada umumnya untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan, tidak ada potensi pelanggaran. Kalau sekiranya ada potensi pelanggaran, maka Bawaslu yang diberikan kewenangan atributif oleh undang-undang itu bisa menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri. Oke, Pak, berarti kalau tidak menggunakan fasilitas negara namun belum mundur, tapi cuti ini boleh berarti melakukan kampanye begitu ya Pak ya? Nah Mbak, mohon diulang Pak. Kalau misalkan tidak menggunakan fasilitas negara, namun belum mundur begitu dari jabatannya, mungkin dari menteri, namun dia mengajukan cuti, ini berarti boleh kampanye, Pak? Yang jelas, semua pejabat negara, menurut Undang-Undang Pemilu, ya, pejabat negara yang diberikan kesempatan atau diperbolehkan melakukan kampanye harus dalam kondisi cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas yang dikecualikan, seperti pengamanan, ya, protokoler dan kesehatan. Itu pun dilakukan secara profesional dan proporsional. Oke, Pak Idam mungkin bisa mewanti-wanti, memberikan saran juga advice untuk menghindari konflik kepentingan nanti. Tadi Bapak katakan menggunakan instrumen institusi. Ini apa yang harus dilakukan para pejabat negara nih akan turun kampanye juga? Kami meyakini peserta pemilu maupun pejabat negara ya yang sekiranya akan melakukan kampanye sudah dapat memahami aturan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Pemilu, karena memang KPU telah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu ataupun pada pihak-pihak terkait. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Idam Kholik atas informasi telah berbagi. Berarti dikatakan bahwa pejabat negara bisa melakukan kampanye, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Idam telah bergabung bersama kami di siang kali ini. Terima kasih. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo disambut ratusan santriwati saat mengunjungi pondok pesantren Ngrukem, Sewon, Bantul. Ya, Ganjar menyempatkan diri makan bareng bubur merah putih bersama beberapa pengasuh ponpes dan menyuapi beberapa orang santrinya. Ratusan santriwati pondok pesantren An-Nur Ngrukem, Sewon, Bantul menyambut antusias kedatangan Capres Ganjar Pranowo. Mereka pun berebut untuk berjabat tangan dan mencium tangan Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes An-Nur, Kiai Haji Yasin Nawawi, para pengasuh ponpes dan para santri. Ganjar juga menyempatkan diri makan bersama santri dan kiai. Para santri dan pengasuh ponpes bahkan menyuapi sejumlah santri dengan bubur merah putih. Jelaskan oleh Pak Ganjar bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya di Rewangi jadi kena mobil menjual dan sebagainya. Inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita teladani, bahwa hidup ini tidak ujug-ujug selalu mewah, sukses tidak mesti dari bawah, dari tangga ke tangga ke tangga, akhirnya menjadi orang seperti Pak Ganjar. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berkomitmen akan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, mengikuti isi gosah di pondok pesantren Tarbiyatus Salafiyah Probolinggo. Kehadiran Siti Atikoh untuk bersilaturahmi dengan para santri dan juga ulama. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, mendatangi pondok pesantren Tarbiyatus Salafiyah di Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis malam.
Kehadiran Atiko untuk mengikuti istighosa bersama ratusan jemaah Majelis Sholawat Kubro serta para santri dan santriwati. Dalam sambutannya, Siti Atiko memohon doa restu kepada para ulama dan kiai di pondok pesantren terkait majunya Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Siti Atiko juga menyerap aspirasi dari para santri dan kiai. Sebelumnya, Siti Atiko menghadiri talk show bertema peran perempuan dalam pendidikan anak dan masa depan bangsa di Akas Gereja Probolinggo, Jawa Timur. Kehadiran Atiko disambut meriah oleh ribuan peserta yang terdiri dari milenial, generasi Z, ibu-ibu, dan kaum difabel. Ini singkatan dari Ganjar Pranowo. G-nya adalah gagasannya selalu terdepan. A, angannya untuk kesejahteraan bangsa. Namanya yang bersinar, jiwa dan raganya untuk Indonesia. Ayo kita dukung Ganjar Pranowo, realisasikan untuk sebuah kemenangan. Atiko menyadari masih banyak warga negara penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesetaraan, baik di ruang pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Atiko menyampaikan jika pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024 mendatang, mereka akan memperjuangkan kesetaraan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Gisela Nurrahman, Yuri Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Partai Perindo kembali menggelar pasar murah di berbagai daerah. Ya, kali ini pasar murah minyak goreng digelar caleg Partai Perindo di Kabupaten Sukabumi dan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keluhan masyarakat Indonesia mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok dijawab oleh para caleg Partai Perindo. Di Sukabumi, Jawa Barat, caleg Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Kampung Babakan Impres, Kecamatan Jampang Tengah. Selain dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000 per liternya, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Saya bersyukur alhamdulillah mengucapkan terima kasih atas berita bersama rekan-rekannya dari Perindo. Terima kasih banyak. Masyarakat sangat positif di sini dan mereka sangat mengharapkan kelanjutan program ini. Bukan hanya sampai di sini, otomatis nanti ke depannya juga kita akan melanjutkan program-program Perindo lainnya. Bazar minyak goreng murah juga digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7 Sururi Alfaruk bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Nyai Rahmawati, caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 di Kampung Pule, Karangsetia, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah-sudah tuh antusiasnya sudah tinggi, jadi mereka malah menunggu lagi kapan ada lagi. Jadi memang ini program berkelanjutan sampai akhir Januari. Mereka sangat senang dengan adanya minyak goreng ini juga, karena mereka memerlukannya dengan baik. Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya dua remaja memanjat pagar rumah terekam kamera CCTV saat menggasak kaca spion mobil yang terparkir di halaman rumah di Petamburan. Ya, pemirsa, aksi pelaku yang terbilang sangat cepat ini hanya berlangsung dalam hitungan detik. Ya, pemirsa, ini nekat sekali. Ada dua remaja yang sangat terlihat jelas mencuri kaca spion mobil di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, para pelaku berhasil membawa kabur kaca spion mobil. Sebelumnya, kedua pelaku sempat mondar-mandir melihat pagar rumah yang terkunci gembok dan memanjat pagar rumah. Aksi pencurian yang meresahkan warga ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Tanjung Duren dengan membawa video rekaman kamera CCTV. Mereka lompat ke atas ke bank, ambil spion mobil. Ambil spion mobil. Pelakunya berapa orang dia, Mas? 2 orang, Mas. 2 orang. Sering sih, Jelambar lumayan banyak. Selalu saja ada peluang bisnis di setiap aktivitas. Seperti tidak disangka-sangka, kebiasaan bermain game sejak 20 tahun yang lalu
membawa Maulina Dwi Utami atau yang sering disapa Lina menjadi sosok di balik gemilangnya Kepo.id, sebuah situs isi ulang dari ratusan games-games terkenal yang sering dimainkan masyarakat tanah air. Didirikan sejak 2017 lalu, kini Kepo.id pun mengalihkan strategi bisnisnya yang semulanya B2B atau bisnis antar perusahaan menjadi langsung ke konsumen akhir atau B2C. Langkah ini didorong oleh pertumbuhan luar biasa di pasar isi ulang digital atau top up, serta kesempatan menawarkan produk yang jauh lebih murah. Sesuai dengan nama artinya yang ingin tahu, Kepo.id ingin memaknainya dengan keingintahuan yang besar akan kebutuhan pelanggan. Untuk itu, perusahaan ini akan terus berinovasi hingga di masa mendatang dapat menjadi solusi seluruh kebutuhan digital, tak hanya masyarakat Indonesia saja. Kepo.id itu adalah satu website top up game atau isi ulang game dengan target langsung ke pelanggan atau end user, di mana kita menjual berbagai macam game, yaitu dari Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin, HSR, dan 100-150 game lainnya. Website kita juga menjual harga yang pastinya lebih murah dan juga instan top up. Untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen atau pengguna akhir, Kepo.id berencana akan menggelar event besar seperti turnamen baik secara daring maupun luring. Serta yang tak kalah pentingnya adalah akan turun di lantai bursa dalam waktu yang tidak lama lagi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.